Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemenangan telah tiba. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari pertama di Hari Raya Idul Fitri, masih ada sejumlah pemudik yang memilih melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Situasi arus lalu lintas yang lebih lengang dan lancar menjadi alasan. Pemirsa, kendaraan asal Jakarta atau berplat nomor B masih mendominasi ruas tol Palimanan-Kanci, meski puncak arus mudik telah terlewati dan pantauan arus lalu lintas yang lengang. Para pengendara mengaku mudik ke kampung halaman pada hari pertama Lebaran untuk menghindari kemacetan. Sejumlah pengendara pun nampak beristirahat di res area kilometer 207A. Adapun fasilitas yang disediakan mulai dari tempat makan, toilet pengisian bahan bakar, gerai vaksin, dan bengkel, serta pijat gratis. Mengacu pada pasal 90 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara yang telah melakukan perjalanan selama 4 jam setidaknya harus beristirahat selama 30 menit. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Mahathir di Pelabuhan Merak. Mahathir, bagaimana pantauan mudik di sana pada hari Lebaran kali ini? Ya, April, untuk pantauan kami mudik di Pelabuhan Merak di saat Lebaran ini memang masih dipadati oleh kendaraan mobil untuk mudik dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni atau dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Memang benar sekali tadi kalau disampaikan April, memang banyak sekali juga dari para pemudik ini beralasan kenapa mudik di hari Lebaran karena memang jauh lebih lenggang, dan juga ini sebenarnya himbauan dari Kapolri ya, sebenarnya karena ketika memang mudik carilah waktu ketika jangan puncak arus mudik karena pastinya Anda sangat tertahan di beberapa titik-titik emang ruas yang nantinya akan menjadi kepadatan. Dan memang di Pelabuhan Merak sendiri sebenarnya untuk jumlah kendaraan atau mobil ini mengalami peningkatan kurang lebih 10% April. Di mana kalau untuk mobil sendiri ini sebanyak 102.000 kendaraan sudah melintas dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk jumlah dari total penumpang keseluruhan maupun penumpang dari motor, mobil maupun jalan kaki ini memang juga jauh meningkat dibanding tahun 2019, yaitu sebanyak kurang lebih 829.000 penumpang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk mengantisipasi memang sebenarnya kemarin sudah dilakukan penambahan dermaga dan itu cukup berhasil yang dilakukan oleh Kemenhub dan juga bersama ASDP. Namun pada hari ini sepertinya dari pihak ASDP sudah menutup dari 3 dermaga tersebut karena memang 3 dermaga tersebut hanya diperbantukan ketika puncak arus mudik yang terjadi di 3 hari dan 2 hari menjelang Idul Fitri. Dan sesuai juga prediksi dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa sebenarnya di 2 hari atau 1 hari menjelang Idul Fitri sebenarnya puncak arus mudik sudah tidak terjadi, melainkan memang sudah kembali ke situasi normal atau situasi kuning awalnya baru ke situasi normal, itu situasi hijau. Nah pada hari ini memang situasinya hijau. Meski begitu memang kalau pantauan kami tadi dari aplikasi Verizi atau aplikasi resmi untuk pembelian tiket dari Pelabuhan Merak, ini kami memantau reguler maupun ekspres atau kata lainnya adalah dermaga eksekutif. Ini terpantau tiketnya masih penuh April. Jadi memang antusias pemudik memang masih cukup tinggi untuk melakukan mudik dari Merak menuju ke Bakahuni. Terjadi mungkin nanti hingga malam hari nanti. Kalau antrian sebenarnya tidak sepanjang dari sebelum-sebelumnya, memang antrian ini sudah jauh lebih rapi dan sudah jauh lebih sedikit dibanding antrian sebelum-sebelumnya. Dan pihak ASDP masih tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk nantinya apabila menggunakan jalur arteri maupun menggunakan jalur tol, ini keduanya sudah bisa digunakan, namun tetap berhati-hati jangan sampai Anda membeli tiket saat mendekati dari Pelabuhan Merak. Sebisa mungkin membeli tiket itu dari online, tidak membeli GoShow atau GoSpot, karena pastinya kalau GoSpot atau GoSpot ini akan memperlambat jalur kendaraan yang di belakangnya karena Anda parkir di pinggir jalan. Jadi tetap himbauan dari pihak SDP untuk tetap membeli tiket. Dan untuk masalah cuaca ya,
bahwa tadi pagi hari tadi sempat terjadi hujan cukup deras. Jadi sekali lagi untuk pengendara roda 2 yang akan berpergian pada sore hari ini atau nanti malam hari, atau mungkin di lebaran kedua masih akan mau berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni untuk mempersiapkan mantel hujannya, karena cuaca yang di kota Cilegon ini memang juga cukup ekstrim ya, April, tidak bisa diperkirakan. Tadi pagi hujan cukup deras sampai siang hari. Sekarang posisinya matahari ya, agak sedikit emang mendung tapi tidak bisa cukup ditebak. Jadi kadang-kadang juga terpantau terik. Seperti itu, April, sementara kembali ke studio. Kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Mahathir. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah lalu lintas di Lingkar Gentong terlihat sepi dari kendaraan. Masyarakat sekitar memilih untuk bersilaturahmi bersama dengan sanak saudara di dalam rumah mereka usai menjalankan sholat Idul Fitri. Pemirsa, jika di Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya warga melaksanakan mudik lokal, kali ini situasinya agak berbeda. Pada Hari Raya Idul Fitri, jalur selatan Garut Tasikmalaya terlihat sepi. Arus kendaraan di Lingkar Gentong didominasi oleh kendaraan warga lokal. Banyak warga sekitar bersilaturahmi ke rumah sanak saudara untuk merayakan hari Lebaran. Pemirsa, lalu bagaimana di hari pertama Idul Fitri hari ini? Apakah masih terlihat banyak warga yang mudik? Kami sudah terhubung dengan Vito Erlangga di kawasan Gentong, Jawa Barat. Vito, apakah menurut pantauan Anda masih banyak masyarakat yang memilih mudik di hari Lebaran? Ya, baik April dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan pemantauan kami hingga saat ini situasi arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Gentong dan di wilayah Tasikmalaya pada umumnya saat ini sudah terpantau lengang. Memang jika kami memantau untuk aktivitas masyarakat sendiri sudah sempat ramai saat sholat Idul Fitri, namun pasca sholat Idul Fitri mayoritas masyarakat kemudian melakukan aktivitas atau lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah mereka. Dan berdasarkan pemantauan kami di kawasan Lingkar Gentong sendiri, untuk arus lalu lintas masih didominasi oleh warga warga pemudik lokal yang melakukan perjalanan dekat di wilayah Tasikmalaya dan di wilayah Garut. Dan selain itu juga kami memantau di kawasan Cipanas, Galunggung, Tasikmalaya, di sejumlah tempat wisata saat ini juga masih terpantau sepi, seperti di tempat di mana saat ini kami melaporkan di kawasan Cipanas Galunggung yang biasanya menjadi salah satu spot paling ramai saat Lebaran. Namun pada hari pertama Lebaran ini situasi arus lalu lintas dan wisatawan masih sepi. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini dan lebih lengkap terkait dengan aktivitas masyarakat khususnya pada hari pertama Lebaran di area wisata Cipanas Galunggung, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengelola wisata objek wisata Gunung Galunggung. Di sini ada Kang Ari. Kang Ari, selamat sore. Ya, selamat sore. Kang Ari, kalau boleh tahu Kang, bisa diceritakan Kang, di Gunung Galunggung ini kan biasanya menjadi spot favorit masyarakat, khususnya para pemudik untuk melakukan aktivitas wisata. Pada hari pertama ini seperti apa pantauannya? Nah, untuk hari pertama di 1 Syawal tepat Lebaran ini, ya mungkin terpantau masih sepi ya, karena mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih masih tradisi umat Islam, seperti bersilaturahmi dan ini. Nah, untuk wisata sendiri sih untuk saat ini hari pertama ya tergolong sepi karena masih belum ada arus. Misalnya kan biasanya suka sampai macet ya di sini juga. Nah, terpantau kan sekarang di Cipanas dan di Galunggung, maksudnya di Kawah Galunggung belum ada kenaikan signifikan. Jadi masih didominasi dengan warlock, maksudnya warga lokal lah yang masih. Kang, kalau biasanya hari berapa atau antusiasme masyarakat ini mulai nampak di jalur wisata Cipanas menuju ke Galunggung ini? Nah, biasanya untuk ke Cipanas Galunggung ya kita umum lah, Galunggung ada Cipanas dan Kawah Galunggung. Biasanya itu H+3 dan H+1 dan 2 biasanya H+3 untuk
Baik, rupanya ada kendala komunikasi dengan Vito Erlangga. Tadi terlihat kalau hujan deras begitu ya di lokasi Cipanas. Terima kasih banyak Vito Erlangga melaporkan langsung dari Gentong, Jawa Barat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, bagi Anda yang tengah mudik ke kampung halaman, terutama Jawa Timur, saat akan kembali melalui jalur Pantura, sempatkan untuk mampir ke jalur mudik terindah. Jalur pesisir pantai Rembang, Jawa Tengah, memiliki gabungan panorama laut dan perbukitan yang bisa memanjakan mata. Dan perbukitan hijau, kombinasi dua pemandangan indah ini menyejukkan mata siapa saja yang melihatnya. Kombinasi pemandangan indah ini bisa kita jumpai saat mudik melalui jalur Pantura Semarang Surabaya. Air laut di kawasan pantai ini jernih dan merombak tenang. Apalagi jika saat melintas di waktu senja bersama dengan tenggelamnya matahari dan langit keemasan. Maka tak heran jika jalur ini dijuluki jalur mudik terindah di Jawa Tengah. Indah Mas, jadi kalau pas saya kebetulan pas lewat di jalur Bunang, Seluke itu ada yang di pinggir pantai ya Pondok itu, karena jalannya kan jalan Danles itu di pinggir pantai, jadi di situ ada laut, ada pegunungan, jadi keindahan alamnya itu kalau kita lihat itu luar biasa Mas. Jadi kalau pas mudik lewat sana itu bawaannya pengen berhenti, pengen selfie. Jika saat perjalanan mudik menuju kampung halaman Anda tak sempat mampir, maka saat arus balik sisakan sedikit waktu Anda untuk melintas dan singgah di jalur mudik terindah di Jawa Tengah. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafaq iNews melaporkan. Ya, pemirsa, MNC News Now akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News.